warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian, tahukah Anda bahwa salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami interaksi antar manusia dengan mesin adalah dengan cara memodelkan bagaimana otak manusia memahami suatu informasi. Nah, namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai aktivitas manual yang sangat mengandalkan kemampuan operator, yang mana ini dapat menyebabkan adanya human error dalam berbagai proses produksi. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan adanya identifikasi human error dengan menggunakan SERPA, yaitu salah satu metode dari sistem manajemen K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. SERPA ini merupakan sistem Human Error Reduction and Prediction Approach untuk mengetahui aktivitas yang memiliki potensi dan probabilitas dari human error tersebut. Maka izinkan saya, Rosita Utari, dan rekan saya Amro Anafi dari Teknik Metalurgi 2018 akan mempresentasikan mengenai Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach, atau biasa disebut dengan SERPA. Dalam pemaparan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan lebih dulu secara definitif mengenai apa itu SERPA. Jadi SERPA ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memprediksi, mengidentifikasi, dan menganalisis human error dalam suatu proses produksi. Nah, untuk keakuratan hasil prediksi yang dihasilkan oleh SERPA, ini nantinya akan dibandingkan langsung dengan data yang ada di lapangan. Kemudian akan diproses melalui kuesioner ataupun wawancara langsung bersama operatornya. Hasil dari perbandingan ini memungkinkan SERPA itu untuk menghitung indeks sensitivitas dengan signal detection paradigma yang akan menghasilkan diagram Pareto. Nah, diagram Pareto ini yang akan diolah nantinya akan digunakan sebagai penentuan prioritas rekomendasi perbaikan sistem kerjanya. Berdasarkan diagram Pareto, nantinya akan ditentukan 3 prioritas rancangan rekomendasi perbaikan, yaitu perbaikan peran manajemen melalui supervisor, kemudian perbaikan penerapan visual display-nya, dan memperbaiki sistem kerja itu sendiri. Nah, perbaikan sistem kerja tersebut nantinya dilakukan dengan cara memperbaiki beberapa tugas dari beberapa jabatan atau struktural, sehingga nantinya dihasilkan HTA atau HTA atau kepanjangan dari Hierarchical Task Analysis dalam suatu perbaikan. Nah, keandalan metode dan keakuratan prediksi adalah kunci utama dari metode SERPA ini. Nah, untuk mencapai keandalan dari metode SERPA, observasi prediksi human error itu dilakukan selama beberapa hari. Dengan dilakukannya hal tersebut, diharapkan akan memenuhi kondisi intra-analysis reliability. Nah, sementara untuk keakuratan prediksi ini menggunakan perbandingan yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan human error? Menurut Sanders dan McCormick, human error itu didefinisikan sebagai keputusan atau perilaku manusia yang tidak tepat di mana dapat mengurangi efektivitas dari keselamatan maupun performa dari sistem kerja. Jadi memang ini sangat memungkinkan bagi manusia untuk melakukan suatu kesalahan pada saat hal tersebut didukung dengan lingkungan yang tidak tepat atau tidak mendukung. Nah, oleh karena itu, dengan memperbaiki lingkungan kerja, maka memungkinkan adanya minimalisir dari human error maupun potensi-potensi human error tersebut akan terjadi. Selanjutnya, merupakan manfaat dan fungsi dari metode SERPA atau Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach, di mana metode ini sangat bermanfaat untuk mengetahui human error yang biasa terjadi pada saat penggunaan alat atau mesin yang terdapat pada suatu industri, sehingga dapat menghindari resiko kecelakaan kerja dengan cara menganalisis tindakan-tindakan yang berisiko pada pekerja. Nah, metode ini pun diaplikasikan pada evaluasi kesalahan manusia ketika perubahan terjadi dalam jenis kegiatan, kondisi kontekstual, waktu kerja, dan waktu istirahat di industri. Nah, lalu
Metode SERPA ini juga memiliki fungsi, yaitu mengidentifikasi masalah yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Lalu selanjutnya, menghasilkan solusi dan tindakan pencegahan yang beresiko terjadinya kecelakaan, dan meminimalisir kemungkinan kecelakaan kerja di masa yang akan datang. Nah, beberapa human factor tools ini udah dicoba dan diuji hingga saat ini. Penelitian ini melibatkan studi tentang aspek-aspek yang sangat luas, mulai dari interaksi manusia dalam lingkungan kerja mereka, serta kinerja dari manusia itu sendiri. Nah, yang mana ini akan menggambarkan dan menilai kemungkinan terjadinya kesalahan manusia selama interaksi antar manusia dengan mesin tersebut. Nah, hasilnya ini diperoleh beberapa human factor tools berikut. Yang pertama ada STEP, Sequential Time Event Plotting Procedure. Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis kecelakaan yang telah terjadi dan menyebabkan adanya potensial atau potensi dari kecelakaan tersebut. Nah, dalam teknik ini nantinya digunakan event plotting sekuensial yang bisa mengidentifikasi jenis peristiwa dimulai dari penyebab kecelakaannya. Kemudian setiap hal yang terkaitan dengan peristiwa tersebut diidentifikasi secara unik dan diselidiki secara detail. Kemudian yang kedua ada Hierarchical Task Analysis, HTA atau HTA. Nah, teknik ini mengacu pada analisis menyelesaikan tugas yang mencakup deskripsi terperinci dari masing-masing analisis manual atau tugas-tugas bersama dengan struktural dan jabatan-jabatannya. Nah, misal berapa lama durasi tugas elemen tersebut, frekuensi tugas, alokasi tugas, kemudian kompleksitas dari si tugas tersebut, kondisi lingkungan, peralatan yang diperlukan, serta faktor unik lainnya yang diperlukan untuk satu atau lebih orang dalam melakukan tugas yang diberikan. Nah, kemudian yang ketiga ada SERPA, Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach, yang dalam kesempatan kali ini sedang kami presentasikan. Dan yang terakhir ada Safety Culture Questionnaire. Nah, ini merupakan alat untuk mendiagnosis budaya kesehatan dan keselamatan kerja, serta mengevaluasi adanya intervensi budaya ketiga dalam bentuk kuesioner. Selanjutnya, cara membuat identifikasi dengan metode SERPA, di mana terdapat 8 step untuk membuat identifikasi dengan metode SERPA ini. Step yang pertama ini yaitu menyusun HTA atau Hierarchical Task Analysis, yaitu tes yang dilakukan oleh operator pada setiap prosesnya. Dari HTA ini dapat diprediksi human error yang beresiko terjadi saat operator melakukan pekerjaannya. Lalu lanjut ke step yang kedua, mengklasifikasikan tes, di mana terdapat 5 kategori, yaitu action, checking, retrieval, communication, dan selection. Lanjut step yang ketiga, human error identification, itu untuk menentukan mode error yang berisiko terjadi setelah memilih 5 kategori pada tes yang ada. Lanjut ke step yang keempat, consequence, yaitu menjelaskan prediksi akibat yang akan terjadi jika error tersebut terjadi sehingga perlu dilakukannya antisipasi agar tidak terjadi error lagi. Lanjut ke step yang kelima, recovery, menyatakan apakah error tersebut ini dapat dilakukan perbaikan kembali atau tidak pada alur pekerjaan yang berikutnya. Lanjut ke step yang keenam, probability error terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, low, medium, dan high. Low ini terjadi jika tingkat kesalahannya itu kecil, bahkan tidak terjadi. Lalu untuk medium, terjadi jika kesalahan pada pekerjaan sebelumnya itu terdapat atau tingkat kesalahannya itu sedang. Dan yang untuk high ini terjadi apabila kesalahannya itu tinggi, bahkan telah sering terjadi. Lanjut ke step yang ketujuh, critically menentukan kekritisan error. Nah, bisa dianggap kritis ini apabila mengakibatkan kerugian berat atau tidak diterima. Jika error ini beresiko tinggi,
mengakibatkan peristiwa serius yang ditandai dengan tanda seru. Namun jika tidak beresiko tinggi, maka akan ditandai dengan tanda minus yang nanti akan dicantumkan pada tabel Sherpa. Lalu lanjut yang step yang terakhir, step yang ke-8, yaitu remedial strategi, yaitu usulan perbaikan agar error ini dapat diminimalisir ulang. Pengadaan audit dari sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 ini sangat penting dilakukan dalam suatu perusahaan. Selain untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut patuh terhadap perundang-undangan K3, audit ini juga dapat mengukur sejauh mana efektivitas dan efisien penerapan K3 dalam suatu perusahaan. Yang tentunya hal ini akan sangat diperhatikan untuk mencegah kecelakaan kerja yang berakibat pada terhentinya waktu produksi, kerusakan alat, hingga kehilangan nyawa pekerja. Penerapan teknologi yang semakin berkembang dalam suatu perusahaan ini meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Dengan menggunakan teknologi-teknologi baru, mesin-mesin baru, maka produktivitas atau kinerja dari manusianya atau operatornya diharapkan meningkat. Nah, pada saat ini dengan berkembangnya teknologi tersebut, maka interaksi yang terjadi antara hubungan manusia dengan mesin ini juga akan semakin meningkat. Jadi, resiko kecelakaan yang dapat terjadi pada manusia yang disebabkan oleh mesin dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam setiap operasi dan keterbatasan pada saat operasi juga akan semakin meningkat. Namun, kurangnya pengetahuan dan kecerobohan dari operator tersebut dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang sangat fatal. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengaudit K3 dalam suatu pekerjaan ini, kita dapat menggunakan metode Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach atau SERPA. Nah, metode SERPA ini dilakukan untuk mengetahui human error yang mungkin terjadi pada saat menggunakan mesin-mesin, sehingga nantinya dapat dianalisis agar bisa mengambil sebuah tindakan dapat menghindari dari resiko kecelakaan tersebut. Nah, contoh nyata penyerapan dari SERPA ini dan HTA dapat diimplementasikan juga dalam setiap praktikum, misalkan pada saat di laboratorium metalurgi. Mari kita ambil satu contoh pada praktikum heat treatment yang menggunakan furnace dengan suhu 900 derajat Celcius. Nah, dalam case-nya, pada saat praktikum, jika asisten ini tidak memperhatikan kondisi APD yang akan digunakan oleh praktikan, ini dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Salah satunya adalah ketika praktikan ini akan mengambil sampel yang telah dipanaskan di dalam furnace tanpa menggunakan pencapit sampel. Ternyata sarung tangan yang digunakan oleh praktikan tersebut berlubang di bagian ujung-ujung jarinya, dan tangan praktikan tersebut mengalami luka bakar ringan seperti melepuh. Nah, tentu hal seperti ini yang harus diminimalisir oleh asisten agar proses praktikum ini dapat berjalan efektif, efisien, dan aman tentunya. Nah, asisten ini dapat membuat HTA ini seperti tabel yang ada di slide berikut. Baik asisten ataupun praktikan tentunya tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Maka setelah pembuatan HTA tersebut, aksi pencegahan yang dapat dilakukan oleh asisten adalah membuat suatu kartu kondisi alat sebelum dan sesudah digunakan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya APD yang sudah tidak layak pakai tapi digunakan pada saat proses praktikum berlangsung. Seperti itu. Selanjutnya, contoh identifikasi metode SERPA pada pabrik keramik, di mana dapat dilihat pada PPT yang dipaparkan terdapat data HTA atau hierarchical task analysis yang didapatkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Dari hasil wawancara tersebut memperoleh 6 tahapan dalam proses dengan memiliki masing-masing 3 sub pekerjaan. Nah, dari hasil HTA ini akan dicantumkan lebih detail pada tabel SERPA. Selanjutnya, dari data hasil HTA itu akan dimasukkan ke data tabulasi SERPA.
yang dapat dilihat pada PowerPoint, di mana berdasarkan hasil kuesioner tersebut terdapat 18 sub pekerjaan dan masing-masing ini terdapat human error yang terjadi pada setiap pekerjaannya. Nah, dapat diketahui dari hasil gambar tabel klasifikasi error tersebut terdapat 12 error yang menjadi kategori action error. Lalu ada 5 error yang menjadi kategori checking error dan 1 error yang menjadi kategori selection error. Dari hasil tersebut dapat terpantau risiko error yang terjadi pada pabrik keramik yang dimana hasil ini akan menjadi evaluasi pabrik sehingga kedepannya ini akan menjadi lebih baik lagi. Sekian pemaparan presentasi dari kami kelompok 5 mengenai Sherpa. Semoga ada kebermanfaatan yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.